Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Di dalam biologi, kita mempelajari objek makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan banyak. Jadi, setiap makhluk hidup itu harus diklasifikasikan. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik unik tertentu. Nah, itu ya. Kemudian, tujuan klasifikasi yang pertama adalah mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Yang ketiga, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, mempelajari sejarah perkembangan makhluk hidup. Nah, ini tokoh klasifikasi ada Aristoteles, dia mengelompokkan klasifikasi hewan. Kemudian ini ada Theopratus, muridnya, dia ahli pengelompokan tumbuhan. Kemudian ada John Ray mengelompokkan tumbuhan ke dalam kelompok kecil lagi. Kemudian ada ini ya, Carolus Linnaeus. Nah, jadi ini bapak taksonomi. Carolus Linnaeus itu pendiri taksonomi modern. Karena bukunya yang ditulis sistem klasifikasi hewan dan tumbuhan serta cara menyusun aturan penamaan hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, jadi nanti ini ya dijelaskan lagi, ini ada penulisan nama makhluk hidup atau yang dikenal binomial nomenklatur. Nah, di dalam klasifikasi itu ada sejarah perkembangannya. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang yang versi terbaru. Nah, jadi ini ada tokoh-tokohnya. Nanti dijelaskan di perkembangan klasifikasi. Nah, ini manfaat klasifikasi, memudahkan mempelajari organisme yang beraneka ragam, kemudian memperoleh informasi tentang hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Ya, dan seterusnya. Kemudian, nah ini perkembangan klasifikasi makhluk hidup ataupun sistem klasifikasi. Yang pertama ada sistem klasifikasi dua kingdom atau dua kerajaan. Nah, ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Nah, jadi ini dia mengelompokkan bahwa makhluk hidup itu dibagi dua kingdom. Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Nah, jadi ini ciri-cirinya. Jadi Kingdom Plantae itu kan tumbuhan, kalau Animalia itu hewan. Nah, jadi ini berdasarkan ciri-cirinya. Kalau tumbuhan dia tidak bergerak secara aktif, kemudian tumbuhan itu memiliki cabang dan daun berwarna hijau. Kemudian tumbuhan kan itu autotrof, bisa berfotosintesis, sedangkan Animalia ini cirinya ya. Nah, jadi yang membedakan secara garis besar kan kalau tumbuhan mah organisme autotrof yang membuat makanan sendiri. Kalau Animalia heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri atau memperoleh makanan dari orang lain. Nah, jadi ini perbedaannya. Nah, kelemahannya setelah ditemukan mikroskop, dunia mikroorganisme terkuak. Nah, jadi ini awalnya cuma 2. Nah, jadi ini kita belum mengenal nih bakteri itu masuk kemana. Nah, kemudian sistem 3 kingdom. Ini oleh Ernest Haeckel, dia mengungkapkan 3 kingdom. Yang pertama ada Kingdom Plantae, Animalia, dan Protista. Nah, jadi Protista ini mencangkup organisme dengan struktur tubuh yang tidak kompleks. Jadi ini organisme mikroskopis kecil, berukuran mikro, harus diamati oleh mikroskop. Nah, jadi ini anggota-anggotanya. Nah, jadi ini ada golongan bakteri, ada ini amuba dan bakteri itu beda jenis, tapi kalau di zaman ini dia mengelompokkan satu jenis dulu, Protista. Nah, ini jamur juga masuk ke dalam kategori ini, jamur awalnya gitu ya. Nah, kemudian ini kelemahannya. Jadi karena ilmu seiring berkembang itu nanti ada revisi lagi, ada perkembangan lagi kingdom. Nah, jadi ini kingdom keempat ada Kingdom Plantae, Animalia, kemudian
protista, dan ada kingdom Monera. Nah, jadi pada tahun ini mikroskop elektron ditemukan, kemudian organisme uniseluler memiliki struktur berbeda-beda. Ada yang memiliki membran inti dan ada yang tidak memiliki membran inti. Tetapi masih dikelompokkan ke dalam kingdom protista. Nah, kemudian ada ilmu pendidikan lagi, ya ada ilmu berkembang lagi. Ini ada Herbert Copeland mengajukan kingdom baru, yaitu kingdom Monera, yang awalnya diberi nama kingdom Mycota. Nah, jadi anggota kingdom Monera ini golongan bakteri. Kemudian ada Archaebacteria, bakteri purba. Kemudian ada Cyanobacteria, golongan alga biru. Nah, kelemahannya ini tidak konsisten anggota protista. Nah, kemudian ini ada sistem 5 kingdom. Nah, sistem 5 kingdom ini ditemukan atau dikemukakan oleh Robert Whittaker. Nah, jadi ini awalnya kan dia mengajukan 4 kingdom, kemudian menjadi sistem 5 kingdom. Nah, jadi 5 kingdom ini sering digunakan di dalam buku pelajaran biologi SMA. Nah, jadi dasar klasifikasinya ini berdasarkan kompleksitas sel, kemudian kompleksitas organisme, kemudian cara memperoleh nutrisi dan peran ekologi. Nah, jadi ini ada 5 nih kingdomnya. Yang pertama kingdom Monera, kedua protista, ketiga fungi, keempat plantae, kelima animalia. Nah, jadi cara menghafalnya seperti ini. Kalau kingdom Monera ini golongan bakteri. Jadi cirinya prokaryotik. Prokaryotik itu tidak memiliki membran inti. Uniseluler itu bersel satu. Nah, jadi di sini di Monera ini ada yang autotrop dan heterotrop. Contohnya kalau yang autotrop itu yang Cyanobacteria ini, yang alga biru ini Cyanobacteria. Awalnya Cyanobacteria masuk ke protista. Bakteri dan archaea itu dia heterotrop. Nah, kedua ada protista. Cirinya eukaryotik. Eukaryotik itu memiliki membran inti. Kemudian ciri berikutnya uniseluler, bersel satu, atau multiseluler, bersel banyak. Heterotrop berarti ini ya, heterotrop itu dia bisa mencari makanan sendiri. Kecuali ini harusnya heterotrop dan autotrop ini. Kalau yang heterotrop itu golongan protozoa. Protozoa teh kayak amuba gitu. Kalau autotrop itu alga. Alga teh jenis kayak tumbuhan, dia mempunyai kayak bakteri tapi mempunyai klorofil ta. Jadi ini. Nah, gitu. Warna hijau. Kemudian ada kingdom fungi. Nah, kingdom fungi ini golongan jamur. Nah, jamur itu awalnya dimasukkan ke dalam kingdom plantae. Tetapi karena tidak mempunyai kemiripan, ya, karena dia tidak memiliki klorofil, otomatis dia tidak bisa berfotosintesis. Nah, jadi dikeluarkan dan memiliki kerajaan sendiri, kingdom fungi. Cirinya ini ya, dia bersifat heterotrop. Heterotrop itu memerlukan makanan dari luar. Nah, jamur itu ada yang uniseluler, yang bersel satu, yang jamur harus pakai mikroskop. Kalau yang multiseluler, yang jamur yang sering kita makan, jamur tiram yang kayak gitu tah, jamur ini. Nah, kingdom plantae atau tumbuhan berarti ini eukaryotik. Kemudian multiseluler, bersel banyak, kemudian ini autotrop pasti ya. Nah, ini contohnya. Tumbuhan berbiji, lumut, paku. Nah, kalau animalia kan itu hewan ya. Nah, ini kan hewan itu kan heterotrop, membutuhkan makanan dari luar. Kemudian ada klasifikasi berikutnya, ada 6 kingdom dan 3 domain. Nah, jadi ini dipecah lagi yang Monera. Nah, jadi yang Monera itu terbagi atas Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, jadi ini berasal dari dua kingdom, dari satu kingdom, dari kingdom Monera. Nah, jadi ini was, ya kalwos,
memisahkan kingdom Monera menjadi dua kingdom baru, yaitu kingdom Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, itu ya. Ini berdasarkan ciri dari dinding selnya. Kalau Eubacteria tersusun atas peptidoglikan, kalau yang Archaea tidak ada peptidoglikan. Nah, itu ya. Jadi ini tampilannya nih. Jadi Monera itu dibagi dua. Ya, jadi ada Eubacteria dan Archaebacteria. Kalau Protista mah kingdom masih sendiri, Plantae dan Fungi dan Animalia. Nah, itu ya sistem 6 kingdom. Nah, Kalwas juga membagi 3 domain. Domain bakteria golongan bakteri dan alga hijau. Kalau Archaea golongan bakteri ini teh bakteri tua, ini teh zaman ini bakteri ekstrim, pokoknya nama hidupnya teh di metanogen, berarti panas halofil, termosidofil. Kalau domain eukariota, protista, animalia, fungi, dan plantae. Nah, jadi ini ada lagi, ini mengekahkan sistem 8 kingdom. Nah, jadi ini hampir sama, cuma tambahan baru. Jadi protistanya itu dibagi dua. Jadi ada golongan, ini. Jadi kingdom protistanya ini dipecah menjadi 3 kata. Ada kingdom Arceozoa, kemudian ada kingdom Chromista, dan kingdom Protozoa. Nah, jadi kalau yang kingdom ini Arceozoa dan Chromista itu golongan alga ini. Alga itu atau ganggang ya, karena memiliki klorofil. Nah, kalau protozoa ini seperti ini gambarnya. Jadi ini gambar paramecium. Paramecium ini hanya diamati oleh mikroskop. Nah, tetapi ada revisi lagi. Nah, jadi ini yang paling terbaru. Nah, jadi ada 7. Ada bakteria, Archaea, protozoa, Chromista, dan Plantae dan Animalia. Nah, pokoknya mah kalau bakteria dan Archaea ini berasal dari kingdom dari kingdom Monera. Kalau protozoa dan Chromista itu berasal dari kingdom Protista. Nah, ini harusnya satu lagi nih, kingdom fungi, belum dimasukkan. Nah, ini kan ada 6, harusnya ada 7 nih, satu lagi kingdom fungi. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi biasanya yang sering dipakai ini yang 5 kingdom ini kalau di sekolah. Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia.